Nah, itulah perbedaan kita Pak Fleming ya. Jadi perbedaan kita itu dalam hal tersebut, kalau Tuhan kita umat Islam, jangankan bertempat ya, bentuknya pun tidak ada yang sama seperti Allah, dan segala sesuatu tidak ada yang sama seperti Allah. Itu konsep Tuhan saya Pak Fleming. Pak Fleming berbeda, monggo, gak apa-apa. Karena Tuhan Pak Fleming itu bisa jadi manusia, Tuhan Pak Fleming bertempat di surga, dan Tuhan Pak Fleming harus mati dulu untuk menebus dosa manusia. Kalau Tuhan kita enggak. Tuhan kita cukup mengampuni dan menyuruh orang-orang bertaubat hanya untuk karena apa? Mengampuni dosa mereka. Karena dari ujung kaki sampai ujung rambut yang menciptakan adalah Allah. Jadi apa yang mereka kerjakan tidak perlu Allah turun harus mengampuni mereka dengan cara membunuh diri, tidak perlu. Kalau Tuhan kita seperti itu Pak Fleming. Hanya untuk mengampuni itu tidak butuh dia. Janganlah dulu mungkin ke situ. Jangan dulu mungkin ke situ. Enggak, ini cuma terlalu jauh. Apa ya? Closing perbedaan Tuhan kita gitulah ya. Justru sebenarnya di perbedaan inilah nanti akan kita semakin temukan bagaimana pikiran kita disuguhkan bahwa ketika Tuhannya Islam tidak jelas seperti itu dianalogikan pada ruang dan tempat, bisa saja sama juga. Tapi jika dia tidak bisa masuk kepada ruang dan tempat itu yang menjadi sebuah nanti pemikiran disuguhkan bahwa dia di mana dan tidak ada. Sebab dari awal tadi saya mengatakan kalau dia aja bisa menciptakan sebuah ruang dan tempat, masa dia nggak bisa masuk ke ruang itu dan ke tempat itu? Oke, begini Pak Fleming. Tuhan itu maha kuasa kan, betul? Betul. Berarti tidak mungkin dan mustahil Tuhan menjadi tidak maha kuasa, betul? Betul. Nah, tidak mungkin, yang namanya Tuhan pasti maha kuasa lah. Tidak mungkin dia lalu menjadi tidak maha kuasa. Betul kan ya? Nah, itulah kenapa Tuhan kita tidak masuk ke tubuh orang atau apapun. Karena akan menyalahi, akan mencederai kemahakuasaannya, Pak Fleming. Contoh nih, bisa nggak Tuhan membuat batu yang mana dia tidak bisa mengangkatnya? Kekuatannya tidak mampu mengangkatnya. Itu mustahil Pak Fleming. Karena akan dapat mencederai kemahakuasaannya gitu loh. Bisa nggak Tuhan masuk ke sebuah tempat, di dalam rumah, di dalam surga seumpama? Loh, justru akan mencederai kemahakuasaannya. Yang namanya Tuhan tidak boleh dibatasi tempat. Kalau dia masuk ke dalam ruang sesuatu, berarti dia terbatas dong. Yang seharusnya dia ada tanpa batas, gara-gara masuk ke ruangan surga seumpama, dia jadi terbatas. Maka hal itu mustahil, tidak akan pernah dilakukan oleh Tuhan. Begitu loh Pak Fleming. Oke, kalau mungkin kita masuk pada analogi, mungkin nggak Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat, kan gitu ya? Nah, kalau disebut mungkin, tidak mungkin, berarti bagi Tuhan yang Maha Kuasa tidak ada yang tidak mungkin. Terus? Pada posisi itu tidak ada kata yang tidak mungkin. Tapi ketika dia buat sesuatu mungkin untuk tidak mungkin, tentu dia sendiri yang melakukan yang mungkin itu supaya tidak mungkin. Apa sih? Pusing saya. Contohnya gini, kalau Anda tadi membuat premis bahwa mungkinkah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Tentu kalau secara bahwa bagi dia tiada yang tidak mungkin, semua bisa. Kan gitu, karena di atas ketidakmungkinan itu. Nah, kalau dia buat batu yang tidak bisa diangkat untuk membuat dia jadi mungkin, maka dia bisa mungkin. Karena di atas kekuasaan dia, ketidakterbatasan dia melakukan yang mungkin dan yang tidak mungkin. Saya kok pusing ya. Contoh begini, mungkinkah
Presiden Jokowi masuk ke rumah Ustadz Najah? Wah, itu perkara mungkin sekali itu, nggak bisa diilustrasikan ke sana, Pak Framing. Iya, artinya gini, mungkin itu iya, tapi tidak mungkin kan? Loh, mungkin sama tidak mungkin tuh lawan kata, Pak Framing, nggak bisa disatukan. Iya, sama seperti itu. Kalau disebut, mungkin kan Tuhan menciptakan yang tidak bisa dia angkat? Di dalam lawan kata itu, karena itu dapat mencederai kemahakuasaannya. Di dalam lawan kata itu kan bukan pencideraan itu. Untuk mengatakan tidak mungkin, ya bisa. Tapi untuk mungkin juga bisa. Aduh, gue tambah pusing anjir. Contohnya begini, mungkinkah dia tidak masuk ke rumah Ustadz Najah? Oh iya, itu mungkin dia tidak akan masuk. Sampai kapanpun tidak akan masuk. Tapi mungkinkah dia masuk ke rumah Ustadz Najah? Mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin dan tidak mungkin itu kan lawan kata, Pak Framing. Iya. Maka mana bisa terjadi dalam satu kejadian gitu loh. Iya, tentu analoginya begini. Kenapa dia bisa mungkin? Kenapa dia bisa tidak mungkin? Itu adalah sebuah realita yang harus dikerjakan. Anjay, tambah pusing kita ini, Pak Framing. Ustadz Najah dulu filsafatnya berapa? Sehingga agak pusing kalau saya berbicara tentang bahasa filsafat. Loh, sampean mau bahas ilmu mantik filsafat sama saya dari awal sampai hatam saya selesai. Maksudnya begini, Pak. Perkara yang lawan kata tidak mungkin terjadi dalam satu kejadian. Contoh nih, bergerak dan diam. Bergerak dan diam itu tidak mungkin bersamaan. Dia bergerak tapi di sisi lain dia diam. Ya tidak mungkin terjadi lah. Di mana Kenapa dia tidak mungkin dan diam terjadi bersamaan? Terjadi, bisa terjadi. Aduh, kalau bergerak dan diam terjadi, coba contohkan open cam, contohkan seperti apa? Bergerak dan diam itu seperti apa? Terjadi bersama. Matahari dikelilingi oleh planet. Terus kaitannya apa, anjir? Enggak, ntar dulu. Ya. Biar kita masuk ke analogi dulu. Nah, sekarang yang mengelilingi matahari apa planet? Anggaplah planet yang mengelilingi matahari. Terus? Oke. Berarti kalau kita anggap planet yang mengelilingi, berarti anggapan kita matahari berdiam dong. Kaitannya apa dengan bergerak dan diam itu bersamaan? Iya, itu? biar nanti Ustadz Najah paham bergerak dan diam ini bisa terjadi bersamaan ya? Iya. Nah, sekarang terus? Waktu matahari diitari, adakah pergerakan matahari? Ada. Terus? Nah, itulah yang dimaksud contohin aja, coba Pak Framing buka open cam, saya contohin gimana, apa dari tangannya mungkin. jangan tangan, nggak usah nampain wajah, tangan aja gitu, tangannya mungkin. Nggak, ke matahari aja. Kalau kita tadi analogikan, anggaplah matahari diam, atau berarti diam, satu sisi dia diam, kan ya. gitu. Nah, sekarang menurut Anda, ketika matahari yang Anda tahu dan yang Anda lihat itu diam, apakah ada dari matahari sebuah pergerakan yang Anda tahu kepada Anda? Apa sih? Yang dibahas berarti mataharinya. Berarti Pak Framing harus bisa menunjukkan mataharinya itu diam dan bergerak secara bersamaan. Bukan penilaian orang yang melihat, Pak Framing. Iya, oke. Gini, matahari diam, tetapi dia juga mengeluarkan cahaya. Artinya cahaya itu jadi gerakan dia. Cahaya kok jadi gerakan dia sih? Oh iyalah. Masa cahaya bukan gerakan matahari? Di mana Pak Framing? Di SLB tak? Enggak, kalau cahaya itu gerakan dari matahari atau apa itu? Cahaya ya sinar dari matahari lah Pak Framing. Nah, itu kan sinar dari dia, kan artinya ada gerakan dari dia dong. Kok gerakan? Cahaya itu sesuatu yang keluar dari diri seorang tanpa bergerak pun bisa. Lampu saja bercahaya, dia tidak bergerak kok. Iya, tetapi cahayanya kan berpindah. Yang dibahas ini lampunya, bukan cahayanya Pak Framing.
Iya, dalam arti bahwa pada satu benda tertentu ada sebuah hal yang disebut dua kata tadi bisa terjadi pada bagian-bagian tertentu. Makanya Ustadz Naza jangan langsung klaim antara diam dan bergerak tidak bisa disatukan. Ada orang yang setuju dengan pendapat Pak Framing? Sejauh ini saya belajar Pak Framing ya, belajar filsafat dari A sampai Z yang saya tahu. Tidak ada ahli filsafat yang bilang diam dan bergerak bisa bersamaan itu. Secara analoginya iya, tetapi secara Pak Framing gantian dong Pak Framing. Aku mau tanya sama Ustadz Wafi nih. Ya, gimana Bunda? Jadi begini, mungkinkah Tuhan sekolah ya? Ternyata Tuhan sekolah. Itu mungkin. Aku dari tadi gemes juga ya. Mungkinkah Pak Framing itu terlalu jauh? Sekarang saya mau kasih tahu. Mungkinkah Tuhan sekolah? Ternyata Tuhan bisa sekolah. Kalau Tuhan saja bisa sekolah, kalau kata pendeta, bagaimana kelas jemaatnya? Aku cuma ke atas mau bilang kayak gini doang. Oh ya udah, oke. Framing. Udah ya. Nanti gampang itu sangat mudah itu di. Ini kelas bukan. Kami lagi kelas profesor ini kelas profesor. Kamu ngajakin otak orang jadi orang. Jadi gila. gini Ustaz. Nggak apa-apa, jangan ajakin orang sehat gila. Dari tadi. Bahwa secara ontologi ya itu dua kata dalam teori secara ontologi dua kata dalam kalimat filosofinya dari filsafatnya itu bisa saja itu dikategorikan dua hal yang tidak bisa disamakan. Tetapi kepada realisasi pada benda tertentu terlalu gampang buat itu bisa terjadi bahwa antara diam dan bergerak bisa terjadi. Sama saya saja, ya. Mungkin jadi Tuhan itu artinya kita tidak bisa menganalogikan sebuah analogi hanya pada satu analogi tanpa ada sebuah reaksi dari benda atau konkretnya untuk terjadi dilakukan. Seperti contoh matahari tadi saya bilang, matahari anggaplah, oke sama-sama kita sudah menganggap tadi bahwa matahari tersebut diitari oleh planet dan dia diam. Tetapi kan pertanyaannya sekarang, kita tahu bahwa matahari kan mengeluarkan sebuah gerakan yang disebut dengan dia menyinarkan sebuah cahaya. Artinya dari dia ada satu antara diam dan bergerak. Bergeraknya di mana? Dari cahaya tersebut. Kalau kita tidak sebut itu sebuah gerakan, berarti cahaya tidak mungkin ada. Itu loh, bro. Framing, orang itu Ustadz Wafi otaknya bener ya. Kamu malam-malam ngajakin otak orang gila, gitu loh. Sakit jiwa kamu tuh pertanyaanmu. Kamu nggak usah ngomong sama Ustadz Wafi, sama saya saja. Saya mau tanya sama mungkinkah Tuhan sekolah? Itu jawab itu aja. Jauh-jauh kamu ajak orang berputar kamu. Tuhan sekolah itu nanti akan dikelirkan ketika kita masuk pada pemahaman ketuhanan itu dulu. Kalau ketuhanan kita memang seperti Ustadz katakan tadi sudah dua hal yang berbeda, maka Tuhan sekolah itu tidak masuk akal sama kalian. Loh, yang bilang tidak masuk, loh, kamu bilang sama si Esra Soru itu. Dia yang bilang Tuhan sekolah. Saya bukan Esra Soru, Ya, saya Framing. Kamu berkibar. Saya Framing. Masa bodoh, itu kan pendetamu gitu loh. Lo enggak pendeta saya itu. Loh, saya tidak Framing. peduli. Jadi kamu jangan Profesor Doktor Dosen Teologi. Ya. Kamu jangan ajakin otak yang orang sehat ngomong kayak gini. Kalau kamu mau gila-gila sendirilah, ya. Jangan gila-gila ngajakin orang malam-malam kok ngajakin orang yang masuk yang nggak masuk akal saja. Iya, dalam Jadi saya arti ajakin kamu sekarang. Mungkinkah Tuhan sekolah dalam arti konsep ketuhanan Islam itu sedang kita beda dengan konsep ketuhanan kekristenan. Saya ajakin kamu gila. Ayo kita gila berdua. Saya ajakin kamu gila. Gila aja sendiri, ngapain ngajak-ngajak orang gila? Kamu jangan ajakin anak saya sehat-sehat otaknya itu jadi gila. Otak
sakit jiwa kamu. Kalau kamu gila nggak apa-apa, udah tua bangka kamu. Kalau Ya, gila sendiri aja. mungkinkah Dewi. Tuhan sekolah? Jawab kamu dari tadi. Jangan ngajak-ngajak orang gila. Jawab kamu. Mungkinkah Tuhan sekolah Ya bantu udah, kamu orang ngomong tuanya dulu, anak saya mood deh. banyak? Saya mood dulu Karena ya, kamu ngomong orang tuanya sendiri. itu Saya cuma pergi tukang dulu ke kayu. kamar mandi. Jawab dulu kamu. Jawab. Ajakin orang muter. Memang ini kebiasaan Kristen ini kayak begini nih. Orang diajakin berputar-putar. Jawab itu kamu. Itu yang ngomong tuh Esa Soru loh. Katanya Tuhannya kamu sekolah lah, bantuin bapaknya yang orang miskin karena anaknya banyak. Gila itu kalau kayak begitu. Kalau menurut Mas Petra gimana? Gerak dan diam itu bisa nggak bersamaan, Mas Petra? Gimana ya? Karena belum clear pembicaraan kalian itu. Saya mau pengen dengar dulu sampai di mana endingnya, Kak. Ya enggak, kalau menurut Mas Petra nih kan begini kan, Tuhan itu mustahil melakukan sesuatu yang membikin dia tidak maha kuasa. Jadi Tuhan itu akan selalu maha kuasa, Mas Petra. Kalau menurut saya gini. Jadi dia tidak mungkin melakukan suatu hal yang membuat dia nantinya tidak maha kuasa. Nah, lalu saya ilustrasikan ya. Saya gambarkan itu seperti gerak dan diam itu tidak akan terjadi bersamaan. Nah, Mas Petra setuju nggak dengan diam dan bergerak itu tidak terjadi bersamaan? Menurut saya gini, yang pertama tentang Tuhan itu sendiri ya, seperti yang dibilang Pak Ustadz, bahwa Tuhannya seorang Muslim itu sudah beda dengan Tuhannya orang Kristen. Oke, terus? Kan? Kalau Tuhannya orang Kristen memang ada suatu karya terbesar dia ketika dia datang ke dunia dalam berupa daging atau seperti manusia. Kalau itu memang itu karya terbesar dia karena itu sudah nubuatan. Itu aja sih. Tapi kalau umpamanya Tuhan kalian itu bahwa Tuhan kalian itu tidak ada suatu karya dia untuk penebusan dosa seperti yang Pak Ustadz sendiri mengatakan cukup hanya bertobat, ya kan? Seperti itu, ya kan? Kalau di dalam kekristenan bahwa penebusan dosa itu harus ada harganya, yaitu darahnya yang kudus. Karena makanya kan gini Mas Petra, saya itu tidak sedang mengkritik sistem ketuhanan yang ada di Kristen, tetapi karena Pak Framing mau mengajak kita berpikir, kata dia mau ngajak berpikir nih, kalau secara akal tidak mungkinlah Tuhan mau jadi manusia yang awalnya dia maha kuasa, dia lari dikejar hansip Romawi, yang awalnya dia itu yang menciptakan, dia ternyata kelaparan, yang awalnya dia maha mengetahui menjadi tidak mengetahui. Tidak mungkin hal seperti itu terjadi kepada Tuhan. Sehingga kalau kita mau ngajak berpikir, ya sudah, Tuhan kita berbeda. Tuhan saya tidak pernah lupa, wa ma rabbuka nasiya. Tuhan saya tidak akan pernah lupa, dan Tuhan saya tidak akan pernah ngantuk tidur, tidak pernah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi tidak ada Tuhan itu ngantuk tidur, ketiduran di perahu, itu tidak ada. Di dalam kekristenan tentang Tuhan, sekalipun ia datang mengambil rupa sebagai daging, sama seperti manusia, bukan berarti dia tidak ada di sorga. Kalau saya menanggapi begini, artinya bahwa kalau Pak Ustadz ini bilang tadi tidak mungkin, berarti sisi ketidakmungkinan daripada Allahnya Islam ini ada dipahami oleh ilmu Islam. Apa sih? Benar, sekali lagi saya katakan, ketika Pak Ustadz tadi bilang tidak mungkin, berarti proposisi tentang ketidakmungkinan Allahnya Islam itu juga justru terjadi pada paham bahwa bagi Allah mereka tiada mustahil, tetapi juga sekaligus tidak mungkin. Inilah juga yang saya mau katakan kepada Ustadz ini, bahwa logika berpikirnya itulah yang terjadi pada pemahaman kalian bergerak sekali diam. Tapi kalau saya bergerak sekali diam kan ada reaksinya. Mulai lagi nih. Sekarang. Tetapi ketika Anda bilang tidak mungkinlah Tuhan itu menjadi manusia, tidak mungkinlah dia masuk ke ruangan itu, artinya
Justru inilah analogi yang Ustadz buat tadi, berarti Allahnya Ustadz mungkin tidak mungkin menciptakan batu menjadi sesuatu yang dia tidak bisa pikul. Karena kenapa? Dia udah maha kuasa, tapi tidak mungkin dia bisa masuk kepada ciptaannya. Bagi-bagi koin lah sama aku. Jangan hanya sama Pak Ustadz aja. Iya. Iyalah, tidak apa-apa lah Pak Framing. Terserah kamu lah. Kalau memang konsep dan sistem ketuhanan kamu seperti itu, ya sudah. Biarin aja. Minum pil dulu kalau mau itu. Bukan, sebenarnya bukan konsep. Kita sedang mencerdaskan cara daya berpikir kita supaya kita cerdas dalam memahami logika-logika, statement-statement, narasi-narasi ketika kita membuat satu pernyataan. Karena kita kan sedang membangun pemikiran kita, belum tentu sesuai dengan pemikiran Tuhan, yang harus kita pahami bagaimana cara dia melakukannya kepada kita. Tetapi kalau itu sudah menjadi dogma atau ajaran di Islam bahwa dia tiada yang mustahil menjadi tidak mungkin, ya nggak apa-apa. Saya hargai Ya udah, sekarang jawab Ustadz bahwa Allahnya bagi Tuhan adalah maha besar, tapi satu sisi dia justru tidak maha besar karena tidak mungkin. Jawab dulu. Mungkinkah? Kalau perempuan ini ngomong, saya matiin aja, saya mute dah. Saya mute perempuan ini ngomong. Biasa bodoh, jawab dulu. Jangan belaga-belaga bego ya. Kalau giliran yang bener-bener belaga-belaga bego deh lo. Jangan ladenin orang bego, Jadi biar diladenin orang gila kayak gini. Jawab dulu. Hanya sekolah kok dibilang ini. Sebentar, Tat. Aku tadi mau nanya tapi lupa, baru saya ingat. Ada kawan tadi di sebelah kami diskusi, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad dia sudah sunat ketika dia lahir. Itu benar enggak? Iya, terus? Oh. Tapi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan beliau itu disunat oleh Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad sudah lahir dalam keadaan tersunat. Itu ada dua pendapat, dan itu sih masalah fikih saja, tidak ada kaitannya dengan keagungan Nabi Muhammad. Sama seperti Musa, kalau kita lihat di dalam Torah atau Misnah atau yang lain lah ya, Talmud ya. Ya, Nabi Musa itu lahir dalam keadaan tersunat, itu kata orang-orang Yahudi, dan itu merupakan kesempurnaan. Salah satu kesempurnaan seseorang ketika lahir dalam keadaan tersunat. Musa saja begitu kok. Sebentar Saudara Petra, sebentar dulu, supaya saya coba luruskan dulu cara berpikirnya Ustadz kita yang satu ini. Biarkan dulu kami, yang saya lurusin sih. Biarkan dulu kami untuk berdialog secara logis. Cuman kadang-kadang wanita yang satu ini membuat saya jadi risih, jadi saya nggak konsentrasi. Saya nggak mau orang ketularan gila gara-gara kau. Jadi harus dilurusin otak kau dulu, baru kau bilang kayak Aku lembutin dulu nih perempuan yang satu. Diam dulu ya sayangnya, kami mau ngobrol dulu ya. Kau Diam jawab dulu ya. itu. Mungkinkah Tuhan sekolah? Udah gitu aja. Dibawa. Jawabannya itu kalau dua paham ini bisa disatukan maka mungkin. Tapi kalau tidak bisa disatukan, Allahnya Islam tidak bisa masuk ke ciptaannya, itu sekolah itu tidak akan mungkin. Ya, Allahnya Islam tidak bisa masuk kepada ciptaannya, maka Tuhan sekolah itu tidak mungkin bagi Islam. Tapi bagi kami, karena Tuhan kami bisa masuk ke ciptaannya, maka Tuhan itu bisa pun sekolah. Gitu. Tuhan sekolah saja mungkin. Jadi benar-benar Kristen itu gila. Jadi Bunda, jadi konsepnya itu begini, sesuatu yang tidak akan terjadi kepada Tuhan umat Islam itu terjadi kepada Tuhannya umat Kristen. Gampangannya seperti itu. Ya, sebaliknya Ustadz. Sesuatu yang bisa terjadi kepada Tuhannya Kristen, maka justru tidak mungkin bagi Tuhannya orang Islam. Iya, Tuhan kita memang beda Pak Framing. Tuhan kita itu bukan manusia. Saya tonjok nanti kamu.
Tuhan kita itu bukan manusia, Pak Framing, sehingga ngapain dia jadi manusia, Betul. gak ada kerjaan aja gitu. Iya, makanya saya sambungkan analogi Ustadz tadi, Tuhan Islam sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan Kristen. Hal sebaliknya, Tuhan Kristen sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan Islam. Ya jelas lah, gimana Tuhan bisa sekolah, Tuhan saya nggak perlu sekolah. Gimana bisa Tuhan baru diajarkan gitu loh. Tuhan diajarkan tentang agamanya. Otakmu di mana, Framing? Minum pil dulu kamu. Kamu nggak usah ngomong sama aku. Tapi kalau kita masuk kepada pengembangan sosiologi, yaitu bagaimana membangun relasi antara Tuhan dengan manusia, atau mungkin janganlah dulu relasi kepada Tuhan manusia, tetapi relasi sesama manusia kepada manusia, maka tentu interaksi relasi ini akan dapat membangun hal-hal batas-batas pada manusia antara manusia itu bisa terjadi oleh karena relasi tersebut. Ini mesti yang masuk konsep- Datuk nih, kena nih sama Datuk nih kalau dia nih. Dan konsep relasi inilah sebenarnya juga yang kami pahami sebagai fundamental teologi kekristenan, bahwa Allah membangun relasi dengan manusia. Hanya kalau saya melihat Tuhannya Islam tidak pernah membangun relasi sejati kepada Tuhan, kepada umatnya manusia. Karena kenapa? Tuhannya tidak bisa masuk kepada ciptaannya. Nah ini otak gilanya orang Kristen. Tak suka sekali Tuhannya diperlihatkan gitu. Tapi giliran giliran dipermalukan manusia, dia marah. Contoh. Diam dulu, biar murtad ini Ustadz ini. Diam dulu, bodoh, orang-orang cerdas itu. Nggak Saya pantas. cocoknya orang Nggak cerdas pantas saya Ustadz ajarin. Kalau bicara sama orang-orang orang yang bodoh levelnya kayak nggak berpendidikan susah Oh, diajarin. tidak pantas Ustadz Taufik terlalu pintar buat kamu. Karena orang cerdas harus bicara sama orang Kamu cerdas. bodoh, otakmu Di dalam bodoh Alkitab buat kami sekolah dibilang aja gini, pintar. Gimana? kalau kita bergaul sama orang bodoh maka Otakmu kita akan itu jadi bodoh, bodoh. Framing. Tapi kalau Tidak kita pantas bergaul bicara sama dengan orang cerdas Framing. maka kita akan cerdas. Tidak ada Jadi kalau apa-apanya saya kamu bergaul jadi sama sekarang orang bicara sama Ustadz orang satu ini goblok nanti model kayak begini. Ustadz ini akan jadi Ya, cerdas dan ya, saya Tim. pun tambah cerdas. Jangan mau bicara sama orang bodoh. Saya larang karena apa? Takut ketularan gila kayak kamu. Kamu tuh gila otakmu. Tuhanmu sekolah kamu bilang oke. Tuhanmu Saya seperti tambah manusia ya. kamu bilang Tunggu oke. dulu, Pak Framing. Silakan Petra, kamu silakan lawan ini wanita yang satu ini. Oh, kamu Tunggu dulu, karena Kak, apa? Kak. Karena kamu nggak mau dengar kebenaran, makanya kamu kayak gini. Takut kan kamu kan? Takut, ya kan?